Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuatmu terpedaya sehingga engkau durhaka? Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu malam Kamis tanggal 28 Muharram 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 23 Juli 2025. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub di dalam surat yang mulia, surat At-Takwir. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang terakhir kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah ayat nomor 24. Hari ini kita akan memasuki pembahasan ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-25 dari surat At-Takwir. Apa bunyinya? Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Dan Al-Quran bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Apa artinya? Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Sebelum kita membahas tentang kandungan ayat ini, saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk mengingat kembali sebagian materi yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Saat itu kita menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang sempurna dari semua sisi. Dan saat itu kita menjelaskan di antara kesempurnaan Nabi SAW bisa dilihat dari berapa sisi? 2. Masih ingat? Apa sisi yang pertama? Kesempurnaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menerima Al-Quran. Dari sinten? Dari Allah melalui malaikat Jibril. Yang kedua, kesempurnaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam
menyampaikan Al-Quran kepada umat manusia. Inilah fakta yang ada. Tapi walaupun Al-Quran sudah terjamin keotentikannya, baik dalam proses Rasulullah SAW menerimanya dari Allah, maupun proses Rasulullah SAW menyampaikannya kepada umat manusia, namun orang-orang musyrikin Quraisy tetap menolak Al-Quran. Berarti dari situ kita bisa membayangkan betapa kerasnya kepala mereka. Kepalanya siapa? Musyrikin Quraisy. Gak cukup hanya sekedar orang-orang musyrikin Quraisy menolak Al-Quran. Bahkan mereka sampai menjelek-jelekkan Al-Quran dan mengatakan bahwa Al-Quran merupakan perkataannya setan. Na'udzubillah min dzalik. Kok bisa-bisanya surat Al-Fatihah perkataannya siapa? Setan. Kok bisa-bisanya surat Yasin perkataannya setan. Lawong setan itu nggak suka sama Al-Quran. Kalau dibacakan Al-Quran, setan itu akan lari, terbirit-birit. Kok bisa-bisanya Al-Quran dianggap sebagai apa? Perkataannya setan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Al-Quran itu tidak mungkin perkataannya setan. Jadi Allah Azza wa Jalla sedang menjelaskan tentang kesucian Al-Quran. Menjelaskan tentang kemuliaan Al-Quran. Bahkan di ayat-ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kredibilitas malaikat Jibril yang ditugasi untuk menyampaikan Al-Quran kepada sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga menjelaskan kredibilitas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan wahyu berupa Al-Quran dan menyampaikannya kepada umat manusia. Ini semua disampaikan dalam rangka antara lain untuk menjelaskan betapa istimewanya Al-Quran. Ora gemen, gak sembarangan. Yang ditugasi untuk membawa Al-Quran adalah malaikat pilihan. Dan yang ditugasi untuk menerima Al-Quran dan menyampaikannya kepada umat manusia juga manusia pilihan. Allah Subhanahu wa ta'ala, kita review kembali dari ayat 19 sampai ayat 21 menjelaskan tentang kredibilitasnya malaikat sinten? Jibril. Innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil arsy makin muta'in thamma amin. Malaikat Jibril itu adalah utusan yang mulia, punya kekuatan yang luar biasa, memiliki kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Malaikat Jibril adalah malaikat yang ditaati oleh seluruh malaikat yang ada. Dan malaikat Jibril adalah sosok yang sangat terpercaya. Pujian-pujian dari Allah ini untuk menunjukkan betapa kredibelnya siapa? Malaikat Jibril. Gak cukup sampai di situ. Ayat-ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-23 sampai ke-24. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kredibilitas siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditugasi oleh Allah untuk menerima wahyu berupa Al-Quran dan menyampaikannya kepada umat manusia. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Wa ma sahibukum bimajnun walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa alal ghaibi bidhanin. Sudah kita sampaikan. Ini menunjukkan kesempurnaan siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dua sisi. Apa yang pertama tadi? Saat beliau menerima wahyu berupa Al-Quran dan saat beliau menyampaikannya kepada umat manusia. Dijelaskan betapa dermawannya Nabi kita Muhammad SAW dalam mengajarkan Al-Quran kepada umat manusia. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala membela Al-Quran. Dari tuduhan apa? Orang-orang musyrikin Quraisy yang mengatakan bahwa Al-Quran merupakan perkataannya setan. Mungkin atau tidak Al-Quran perkataannya setan? Tidak mungkin. Mustahil. Orang yang mau objektif menelaah isi ajaran Al-Quran, merenungi isi ajaran yang ada dalam Al-Quran, mengamati ajaran yang ada dalam Al-Quran, dia pasti bisa membedakan antara firman Allah dengan perkataan apa? Setan. Al-Quran itu isinya apa toh? Kebenaran. Isinya adalah keadilan. Isinya adalah kejujuran. Isinya adalah motivasi untuk menjaga persaudaraan dan kerukunan. Al-Quran isinya adalah cahaya. Al-Quran isinya adalah petunjuk. Kalau setan ngajarin apa? Kebalikannya petunjuk, kesesatan. Kebalikannya cahaya, kegelapan. Kebalikannya keadilan, kezaliman. Kebalikannya persaudaraan, permusuhan. Itulah yang disampaikan oleh setan. Sebagaimana yang Allah jelaskan, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Salah satu misi setan adalah memunculkan permusuhan dan kebencian di antara para manusia. Lah Al-Quran ngajarin itu atau tidak? Enggak. Makanya kalau ada orang yang perilakunya buruk banget, apa komentarnya? Dia kayak Al-Quran. Dia kayak setan. Karena memang setan itu yang diajarkan permusuhan, pertikaian, kezaliman, ya, kebohongan. Dan itu sangat bertolak belakang dengan isi Al-Quran. Al-Quran mengajarkan keadilan, kedamaian, ketentraman, kejujuran, ya, kebenaran, kebaikan. Yang itu sama sekali tidak relate dengan perilakunya siapa? Setan. Tidak mungkin. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membela Al-Quran dengan mengatakan, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Al-Quran bukan perkataannya setan. Nah, kalau Allah subhanahu wa ta'ala membela Al-Quran, kira-kira kita akan membela Al-Quran atau tidak? Membela atau tidak? Kenapa?
Kan sudah dibela sama Allah. Perlu kita membela sesuatu yang dibela sama Allah? Perlu. Ada sebagian orang mengatakan, Al-Quran kok dibela? Allah kok dibela? Emang Allah butuh pembelaan kita? Bukan Allah butuh pembelaan kita, tapi kita ini butuh untuk membela Al-Quran. Kenapa? Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, surat As-Saff ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian pembela-pembelanya sinten? Allah. Berarti Allah enggak kuat gitu, butuh dibela? Bukan. Allah Maha kuat. Allah Azza wa Jalla Maha perkasa. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha kuasa. Akan tetapi kita ini membutuhkan untuk ibadah kepada Allah. Berarti kalau ada orang menjelek-jelekkan Al-Quran, ada orang melecehkan Al-Quran, ada orang nuwun sewu membuang Al-Quran kemana? Kecomberan. Ada orang membakar Al-Quran. Menang baik. Menang baik. Kok. Harus speak up. Apa speak up? Ngomong. Jangan diam. Kita harus bela. Karena ini adalah bentuk keberpihakan kita kepada kebenaran. Jadi dalam kondisi seperti itu enggak boleh. Aku tah netral baik. Lah. Antara kesesatan dengan kebenaran, kita akan apa? Netral si kepriwe. Kita harus berpihak kepada kebenaran. Ya. Masih ingat atau tidak? Enggak tahu jamaah. Kesesatan itu kalau dibiarkan saja, apa yang terjadi? Pernah saya sampaikan di sini. Kebohongan, kesesatan, kedustaan, kalau dibiarkan saja, enggak ada yang bantah, apa yang terjadi? Akan dianggap menjadi sebuah kebenaran. Kesesatan. Kalau dibiarkan, orang ngomong terus tentang kesesatan. Kemudian orang yang paham bahwa itu sesat, diam saja. Maka lama-lama akan datang suatu masa, akan datang suatu zaman, kesesatan itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Masih ingat saya ngasih contoh apa saat itu? Betul. Buka-bukaan apa? Aurat. Sekian puluh tahun yang lalu, jenengan jarang sekali melihat wanita dewasa keluar pakai rok mini. Sekian puluh tahun yang lalu. Mungkin 60 tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu. Walaupun saat itu belum terlalu banyak orang yang pakai jilbab besar gitu ya. Akan tetapi paling tidak ya ngisore gue ditutupi. Nganggo apa? Anduk. Jarit. Kalau jarit itu sampai kemana? Sampai lutut. Enggak. Di atas lutut. Enggak. Jarit itu paling tidak di bawah. Menutupi betis lah paling tidak. Masih tertutup. Kalaupun ada wanita dewasa pakai rok mini, kesannya apa? Negatif. Ini adalah nuwun sewu. Wanita nakal. Bukan wanita baik-baik saja. Itu berapa tahun yang lalu? 70 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu. Sekarang bagaimana? Neng kota besar apa neng desa-desa? Pada baik. Orang keluar rumah dengan celana pendek. Wanita keluar rumah dengan rok mini.
biasa aja. Bahkan tidak sedikit yang merasa bangga. Kok bisa terjadi pergeseran itu? Ya karena perilaku yang tidak senonoh tersebut ditampilkan setiap hari. Di mana? Di mana-mana, di billboard, pinggir jalan, gede. Terus di mana lagi? Di layar kaca, di televisi, di media massa, cetak. Sekarang lewat apa? Internet, media sosial. Setiap hari ditampilkan sesuatu yang awalnya aib menjadi biasa. Maka kita sebagai orang yang mengetahui bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang suci, sesuatu yang sakral, sesuatu yang mulia, ketika ada orang melecehkan Al-Quran, tidak boleh diam. Kita harus bela Al-Quran sebagai bentuk keperbihakan kita kepada kebenaran. Oke. Kita kembali kepada ayat wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Al-Quran itu bukan perkataannya siapa? Setan yang terkutuk. Bukan perkataan setan yang terkutuk. Berarti setan ada atau tidak? Setan ada atau tidak? Ada. Setan itu makhluk yang ada wujudnya. Bahkan secara tegas dijelaskan di dalam Al-Quran atau hadis Rasul SAW dan hadis Rasul SAW bahwa setan makhluk yang terbuat dari api. Api itu wujudnya ada atau tidak? Ada. Manusia terbuat dari apa? Tanah. Tanah wujudnya ada atau tidak? Ada. Kenapa ini perlu ditegaskan? Karena ada sebagian orang di zaman ini mengatakan setan kuwi ora nana. Jere sapa setan anu? Setan itu cuma simbol dari sebuah kejahatan. Setan itu cuma imajinasi. Wujudnya orang nana. Setan itu cuma ilusi. Setan beneran ada. Ya. Berarti jenengan percaya setan betul? Percaya? Percaya keberadaannya. Ya. Bahwa setan itu apa? Ada. Bukan percaya omongannya setan, bukan. Ya. Percaya bahwa setan itu ada. Kenapa? Karena Allah menyampaikan dalam ayat ini bahwa setan itu ada. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Al-Quran bukan perkataannya setan yang terkutuk. Berarti setan memang betul-betul ada. Cuman di dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa syaitan itu makhluk yang rajim. Makhluk yang apa? Rajim. Seperti kita berta'awud apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa artinya rajim? Terkutuk. Terkutuk siapa? Terlaknat. Terlaknat siapa? Terusir. Apa? Terusir. Jadi setan itu terusir, terkutuk dari dua sisi. Secara fisiknya setan terusir, dan secara maknawi setan juga terusir dan terkutuk. Jadi kata rajim itu mencakup dua aspek. Bahwa setan itu terusir fisiknya. Masih ingat setan diusir dari mana? Iblis diusir dari surga. Fisiknya ada. Makanya dikeluarkan. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam juga setelah melakukan kesalahan dikeluarkan dari surga. Berarti Adam itu punya apa? Punya fisik. Setan terusir dari apa? Dari surga. Fisiknya terusir. Begitu pula setan itu secara maknawi terkutuk.
Apa maknanya? Setan itu senantiasa dijauhkan dari kebaikan. Setan itu adalah pendusta, setan itu adalah penghasut, setan itu adalah sumber dari segala keburukan. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala disifati dengan apa? Rajim. Tapi anehnya banyak orang yang menjadikan setan sebagai teman. Yakin? Yakin apa betul? Yakin? Atau jangan-jangan kita termasuk? Ya. Minum pakai tangan kiri. Ada? Banyak. Wong wis ngaji apa urung? Hah? Inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Kata Rasulullah SAW, setan itu makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Tidak sedikit orang yang melakukan itu. Dan kadang-kadang dia melakukannya tanpa sadar. Ya. Kenapa tanpa sadar? Karena menjadi sebuah kebiasaan. Sejak kecil. Ketika dia minum pakai tangan kiri diingatkan sama bapaknya, Le, pakai tangan kanan. Ibunya protes. Masih cilik. Engkau wis gede ngerti dewek. Akhirnya jadi kebiasaan. Gak cukup sampai di situ. Gak cuma minumnya pakai tangan kiri, termasuk makannya pakai tangan kiri. Kapan gue? Pas nyigit. Nyigit apa? Cengis. Betul? Siji nyekel mendoan, siji nyekel cengis. Ustaz, itu kan angel. Mau saya praktekkan. Orang nama mendoannya masalah. Andaikan ini mendoan. Andaikan. Ini mendoan. Ini apa? Cengis. Atau sebaliknya. Ini mendoan. Cengis di sini bisa. Apa susahnya? Jangan malas berpikir. Itu nggak susah. Tidak susah. Ya tapi kan bisa ya. Mendoan, cengis. Tapi kan anak lontonge. Oh, langsung telu. Apa susahnya jenengan ngambil mendoan, terus diletakkan, terus ngambil apa tadi? Lontongnya dimakan. Apa susahnya? Apa susahnya? Gantian. Aneh. Kita ini setiap hari mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita katakan setan itu terkutuk, setan itu terusir, setan itu terlaknat. Lawang kita juga berperilaku seperti perilakunya setan. Itu kan aneh. Ya. Maka harus kita perbaiki. Di dalam keseharian kita, tidak cukup kita hanya sekedar mengucapkan slogan-slogan di lisan saja. Tapi harus diwujudkan di dalam keseharian kita. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Fatir ayat 6. Surat apa? Fatir ayat 6. Inna syaitana lakum aduwan fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh. Maka jadikanlah setan itu sebagai musuh. Ya. Lagi marah. Jangan diumbar. Ya. Jangan dilampiaskan kemarahan tersebut. Karena marah itu juga dari sinten? Dari setan. Makanya pernah suatu saat ada 2 orang sahabat Nabi SAW
bertengkar, tukaran. Salah satunya emosi. Sampai apa jenenge? Urat-urat lehernya itu pada keluar, mukanya merah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba ma yajidu. Kata Nabi SAW, ada satu kalimat. Kalau orang ini mengucapkan kalimat tersebut, maka emosinya akan luruh, akan hilang. Apa kalimat itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berarti marah itu dari sinten? Dari setan. Kalau kita sudah tahu setan musuh, jangan biarkan setan menemani kita di dalam rumah kita. Jangan biarkan setan ini bludus masuk ke rumah kita. Caranya Ustaz, baca bismillah ketika masuk. Dalam Sahih Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang yang membaca bismillah ketika masuk rumahnya, maka syaitan akan berkata, la mabita lakum. Setan akan berkata kepada teman-temannya, kita nggak bisa nginep di rumah ini. Berarti kalau nggak baca bismillah, bludus. Aku nembe ngerti Ustaz, umurku wis 20 tahun. Berarti setannya wis oke banget. Pripun? Ngundang dukun, salah maning. Wong dukune be. Dengerin nih, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. La taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan itu akan pergi, akan lari, akan menjauh dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Ini ngutu al-ikhlas Ustaz. Ben golek ngaji sing akeh. Utu ina atoina Ustaz. Buku wis nggo salat. Surat Al-Baqarah. La yaqwa 'alaiha al-batalah. Dalam riwayat yang lain, surat Al-Baqarah itu enggak akan kuat untuk dihadapi oleh para setan-setan kelas kakap sekalipun. Enggak akan kuat. Ketemu sama apa? Surat Al-Baqarah. Jadi kalau jenengan punya rumah kok suasananya apa? Ora kepenak banget ya. Apalagi rumah jarang ditinggali, apalagi rumah baru mbiyen tau nggo kendat. Gue biasanya murah gue. Tuku bae. Ya. Terus diapain Ustaz? Bacain surat apa? Al-Baqarah. Toko kok ora payu-payu ge kayane ana sing nyantet gini. Bacain surat apa? Al-Baqarah. Baca Al-Qur'an. Daripada jenengan nunggu pelanggan datang, nunggu pembeli datang malah dolanan apa? HP, malah joget-joget tiktokan. Ya, bacain Al-Qur'an. Ya. Sehingga setan itu akan pergi. Ini adalah salah satu aplikasi kita menjadikan setan sebagai apa? Musuh. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. قال الرسول صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. رواه مسلم. Dari Abdullah bin Amir bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersalawat